Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah menelaah ciri unsur dan kaidah kebahasaan drama. Pada materi sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang ciri unsur drama tradisional dan modern. Nah, berdasarkan dari ciri unsur tersebut, kita bisa menelaah ciri unsurnya, yaitu sebagai berikut ini. Unsur yang ke-1 adalah tema. Untuk drama tradisional umumnya bersifat cerita rakyat, misalnya legenda atau asal-usul sesuatu. Sedangkan di pihak lain pada tema drama modern ini bersifat terkini atau kekinian, misalnya persahabatan. Oke, kita lanjutkan ke unsur yang kedua, yaitu alur. Nah, dalam hal alur untuk drama ini umumnya menggunakan alur maju, baik itu dalam drama tradisional maupun pada drama modern. Artinya, cerita ini berkembang dari perkenalan, kemudian pengembangan konflik, klimaks, antiklimaks, dan penutup. Tapi ada pula drama yang menggunakan alur mundur atau flashback, atau juga alur campuran. Nah, semuanya bergantung kepada kebutuhan ceritanya. Unsur yang ketiga adalah unsur penokohan. Nah, tokoh pada drama tradisional ini tentunya orang-orang pada masa lalu atau pada masa lampau yang biasanya hidup di daerah. Misalnya, tokoh Sangkuriang yang ada di Jawa Barat. Kemudian untuk watak tokoh pada drama tradisional ini umumnya datar atau tidak berubah. Nah, jika tokoh itu jahat, selamanya akan jahat, dan sebaliknya untuk tokoh baik akan selamanya menjadi baik. Di pihak lain, tokoh pada drama modern adalah orang-orang pada masa kini. Contohnya kehidupan keluarga pada masa sekarang atau tokoh-tokoh anak sekolah. Watak pada drama modern ini lebih dinamis, artinya dapat berubah sesuai dengan perkembangan cerita agar lebih menarik. Untuk unsur yang keempat adalah unsur amanat. Nah, untuk amanat ini kedua jenis drama, baik drama tradisional maupun modern, ini tergolong sama, yaitu tentang nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Sebagai contoh, bakti kepada orang tua atau persahabatan. Dalam drama sejenis, mungkin ditemukan juga amanat tentang nilai kebajikan yang lainnya. Unsur yang kelima adalah unsur latar. Nah, seperti biasa untuk unsur latar ini terbagi menjadi 3, ada unsur waktu, tempat, dan suasana. Untuk latar waktu pada drama tradisional ini jelas pada masa lalu. Nah, adapun tempatnya biasanya di suatu desa atau pedalaman. Hal ini berbeda dengan latar waktu dan tempat pada drama modern, yaitu pada masa kini. Adapun suasana mungkin saja dapat sama antara drama tradisional dan drama modern. Misalnya, mencekam, sedih, seru, bahagia, dan lain-lain. Unsur yang keenam adalah dialog. Keduanya memiliki ciri yang sama, yaitu memuat petunjuk kelakuan. Perbedaannya, dialog dalam drama tradisional ini lebih bersifat luas. Artinya, pemerannya dapat saja menambah-nambahkan dialog sesuai dengan perkembangan cerita. Di sisi lain, dialog dalam drama modern sudah sangat baku. Jika diubah, tentu akan mengganggu keselarasan cerita secara utuh. Yang terakhir, unsur gaya bahasa. Pada drama tradisional, gaya bahasa yang digunakan ini cenderung kaku dan baku. Sementara itu, pada drama modern, gaya bahasa yang digunakannya adalah cenderung santai dan menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi itu untuk ciri unsur pada drama tradisional dan drama modern. Kita beralih sekarang ke bagian yang kedua, yaitu kaidah kebahasaan drama. Nah, untuk bahasa yang digunakan pada teks drama ini sudah tentu memiliki kaidah kebahasaan yang
tidak sama dengan kaidah kebahasaan pada teks-teks yang lainnya. Berikut beberapa kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks drama. Yang ke satu, bahasa yang dipakai pada dialog boleh tidak baku. Kata maupun kalimat pada dialog ini boleh tidak baku, karena dialog tentu disesuaikan dengan kenyataan. Contohnya, ada seorang tokoh dari Jawa, ia sedang berbicara dengan istrinya di rumah yang tentu menggunakan bahasa Jawa. Nah, sudah pasti dialog tersebut menggunakan bahasa Jawa. Walaupun begitu, perlu diperhatikan bahwa untuk yang bukan dialog tetap harus menggunakan bahasa Indonesia baku. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah banyak menggunakan verba atau kata kerja di bagian petunjuk lakuan. Verba yang digunakan itu ada dua, yaitu verba aktif dan verba pasif. Untuk verba aktif, ini adalah verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan atau perbuatan. Contohnya, menerjang. Contoh kalimatnya, Satrio menerjang dengan berani. Oke, kita bandingkan dengan verba yang kedua, yaitu verba pasif. Verba pasif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai penderita atau sasaran tindakan atau hasil. Contohnya, diterjang. Contoh kalimatnya, Satrio diterjang oleh sekelompok anak SMA. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah banyak menggunakan nomina atau kata benda. Nomina atau kata benda ini adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, semua benda, atau segala yang dibendakan. Berdasarkan artinya, kata benda ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata benda konkret atau nyata dan kata benda abstrak atau tidak nyata. Contoh kata benda konkret atau nyata ini adalah rumah, penghapus, kapur, dan lain-lain. Sedangkan untuk kata benda abstrak, contohnya kemerdekaan, keyakinan, pikiran, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan bentuknya, kata benda dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kata benda dasar dan kata benda turunan. Untuk kata benda dasar ini belum mendapat imbuhan, sedangkan kata benda turunan sudah mendapat imbuhan. Contoh kata benda dasar adalah kapur, kota, dan hutan. Sedangkan untuk contoh kata benda turunan adalah pengapuran, perkotaan, dan kehutanan. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah banyak menggunakan kata si dan sang. Nah, untuk mendramatisasi suatu panggilan, kata si dan sang ini sangat berpengaruh. Sebagai contoh, kata harimau saja ini sangat berbeda kedengarannya jika ditambah dengan kata sang menjadi sang harimau. Nah, jadi itu ya ciri unsur dan kaidah kebahasaan drama. Oke, untuk hari ini cukup sekian dari Ibu tentang materi menelaah ciri unsur dan kaidah kebahasaan drama. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan Ibu yang keliru. Tetap semangat untuk belajar membaca dan menulisnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.